Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Bu ya, di Iya, aktivitas. Baik, di sini langsung saja ya, Bu ya. Saya iya, sedang melakukan kegiatan PPG yang dimana di dalamnya itu saya mengangkat sebuah ada dua masalah yang saya angkat, yang dimana di situ saya ingin mencari informasi terkait dengan permasalahan saya di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 Selagi Lingga, menurut pendapat Ibu atau menurut pengamatan Ibu. iya. Baik, pertanyaan-pertanyaan ini semoga tidak tidak apa ya tidak membuat Ibu bingung ataupun Ibu apa ya istilahnya selalu terbuka buat untuk Iya, menjawabnya ya, Bu ya. Baik, iya. yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apakah siswa itu serius, Bu, ketika proses pembelajaran, kemudian apakah mereka aktif? Hmm. Sebetulnya sebagian besar sih serius dan aktif, tetapi ada beberapa siswa yang terkadang itu tidak serius atau tidak fokus dan juga tidak aktif. Baik. Kemudian apa sih, Bu, yang menyebabkan atau mengapa sih mereka itu tidak serius dalam proses pembelajaran itu? Mungkin biasanya sepertinya materi atau materi yang kurang kurang apa ya kurang menarik mungkin bagi siswa, atau bahan ajar yang diberikan itu juga mungkin kurang menarik oleh siswa, makanya siswa itu jadi kurang tertarik, kurang berminat, jadi timbullah seperti tidak fokus atau tidak konsentrasi. Baik. Kemudian apa, Bu, yang mempengaruhi minat siswa dalam belajar? Dari faktor apa yang menurut Ibu? Biasanya faktor itu banyak, dari faktor mungkin orang tua juga ya kurang perhatian mungkin ya, kalau dari Ya, orang tua jelas seperti itu. Kemudian juga faktor-faktor dari bahan ajar atau model. seperti contoh-contoh bahan ajar itu mungkin kurang begitu menarik dengan anak, jadi sehingga anak itu tidak tertarik atau tidak konsentrasi dan tidak fokus. Oh, baik. Kemudian jadi tadi yang berperan dalam minat siswa itu salah satunya adalah keluarga ya, Bu ya. Ya, Kemudian betul. guru itu sendiri. Ya. Oh, baik. Jadi guru kadang masih belum bisa memanfaatkan Ya. pembelajaran yang inovatif. Kemudian Ya. baik. Kemudian selain itu, Bu, apa sih, Bu, pengaruhnya bagi siswa atau motivasi siswa dengan adanya apa ya istilahnya pembelajaran yang menarik itu, pengaruhnya apa, Bu, kira-kira? Pengaruhnya jelas banyak kalau diberikan beasiswa. Kita seandainya memberikan bahan ajar atau materi yang menarik bagi siswa, terutama siswa fokus dan konsentrasi, itu akan meningkatkan daya belajar anak dan juga meningkatkan nilai atau prestasi anak. Kalau anak itu senang atau menggemari, menyukai materi atau bahan ajar yang kita buat ke anak atau yang kita berikan ke anak. Baik. Baik, Bu, kemudian bagaimana sih, Bu, cara seorang guru ya, Bu ya, untuk menghadapi siswa-siswa itu yang apa ya kurang minat dalam proses pembelajaran? Baik ya, kalau siswa itu kan dari sekian siswa itu kan banyak, berarti beraneka ragam siswa, karakter beda-beda. Mungkin kita selaku guru harus bisa menyikapi dan juga harus bisa membuatkan bahan ajar dibuat sedemikian rupa sehingga anak itu tertarik dengan apa yang kita bahas atau materi kita berikan pada hari itu. Jadi kalau kita membuatnya inovatif yang berganti, maksudnya berubah, Ya. atau setiap pembelajaran itu bahan ajar atau materinya itu kan selalu berubah, terus kita sajikan dalam bentuk yang berbeda, mungkin akan menimbulkan minat belajar anak yang meningkat juga. Baik. Terakhir nih, Bu, pertanyaan dari masalah yang pertama. Dari sekian siswa nih, Bu, khususnya untuk yang kelas 8 ya, Bu ya. Antara siswa laki-laki dan perempuan, menurut Ibu mana sih, Bu, semangat yang
apa ya, siswa yang lebih Semangat semangat, belajarnya ya, gitu semangat ya. belajarnya itu siswa laki-laki Mayor, atau perempuan? mayoritas itu yang semangat belajar itu rata-rata itu kelas 8. Ya, yang Kelas 8 maksudnya putri, oh yang putri, perempuan. ya, oh Iya, baik, yang laki-laki walaupun ada tapi tidak semua, ada juga yang minat ya, belajarnya juga semangatnya ada, tapi mayoritas juga yang apa namanya yang tidak fokus, yang suka bercanda dalam belajar itu mayoritas siswa laki-laki. baik. Kemudian kayak saya lanjutkan ya Bu ya di permasalahan yang Ya, kedua, yaitu tentang motivasi, kurangnya motivasi guru untuk menggunakan teknologi pada proses pembelajaran. Nah, khususnya di kelas 8 ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu, apakah di sekolah itu sudah ada pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk pembelajaran Bu? belum, Belum. Baik. belum, Kemudian belum ada. tapi apa pernah Bu upaya atau sejauh ini mencoba untuk menggunakan teknologi? Sudah, Sudah. mengupayakan, sudah diupayakan. Baik. Salah satu contohnya Bu, salah satu contohnya terus Ya, penggunaan salah teknologi. satunya kita menggunakan pembelajaran dengan menggunakan gadget atau HP Android. Kita waktu yang pembelajaran daring kan kita gunakan seperti itu, kita menggunakan HP Android. Tetapi kendalanya terkadang kalau anak yang tidak fokus atau yang tidak serius malah untuk main-main. Tetapi kalau anak yang memang mau belajar, ya mereka belajar dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan teknologi seperti itu. Kemudian apa sih Bu pengaruhnya ketika proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi itu, apa sih Bu pengaruhnya bagi guru juga bagi siswa? Ya. Kalau bagi guru, sepertinya kalau kita menggunakan seperti contohnya LCD proyektor itu mungkin lebih mudah ya, dan juga lebih menarik apabila kita sajikan ada PowerPoint. Anak-anak kan lagi tertarik dengan materi ajar yang kita buatkan dengan PowerPoint. Yang kedua juga guru dengan bahan ajar seperti itu dengan menggunakan PowerPoint mempermudah maksudnya meringankan tugas guru dalam memberikan materi. Baik. Pertanyaannya yang selanjutnya yaitu apakah selama Ibu mengajar yang pasti sudah lama ya Bu ya, itu penerapan teknologi seperti contohnya yang LCD tadi pernah Ibu gunakan? Pernah tempo hari, tetapi itu tadi karena kita kendalanya ya kita di sekolahan belum tersedianya, dulu sudah ada tetapi ya hilang kan, jadinya ya tidak gunakan lagi. Terus juga kendalanya cuma satu, kalau cuma satu berarti kan kita sementara guru kan banyak mata pelajaran yang mau diampu banyak. Kurang itu. Berarti ya Bu ya, kurangnya sarana dan prasarana. Baik. Kemudian yang terakhir nih Bu, bagaimana sih Bu cara kita sebagai seorang guru untuk memanfaatkan teknologi itu dalam proses pembelajaran, meskipun yang kita sama-sama tahu bahwa sarana dan prasarana di sekolah kita itu masih sangat minim atau bahkan belum ada gitu kan Bu ya. Itu bagaimana sih Bu cara kita sebagai cara Ibu untuk menyikapi daripada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, memaksimalkannya? Ya. Mungkin begini ya, karena kita ketersediaan juga alatnya juga kan tidak ada atau ada juga pun minim. Mungkin sesekali bisa kita memanfaatkan alat tersebut supaya memperkenalkan dengan anak. Atau sekarang juga anak yang sudah melakukan AKM itu kan menggunakan laptop ya, atau Chromebook ya, itu juga kan jadi kan memacu anak untuk belajar tentang IT. Baik. Jadi kita selaku guru juga harus kita juga anak belajar, ya kita juga ikut belajar. Jadi kita manfaatkan bersama. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa baik guru maupun siswa itu harus sama-sama mengikuti perkembangan zaman yang sudah berbau teknologi ya Bu ya. Meskipun di sekolah kita permasalahan tentang teknologi itu banyak ya Bu, salah satunya sarana nggak ada, saranya tidak ada, minim sekali. Guru juga kadang-kadang masih tertutup ya Bu ya. Baik. Demikian Ibu wawancara yang bisa saya berikan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Ibu ya. Terima kasih atas jawabannya. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Baik, silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.